الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وزهرنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. فقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم عن صلاتهم خاشعون. وقال تعالى: وأقيموا الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. Yang sama-sama kita hormati dan kita banggakan Datuk Kepala Dusun yang pada malam hari ini hadir bersama-sama kita sebagai arus nang berdengung bungkal lang piawai nan makannya berani ngabis, nincangnya berani mutus, pucuk jalo tumpuan benang, pucuk atap tumpuan kasau, cakapnya nan bani, ruponya nan baliat, beserta perangkat desa lainnya, Bapak Ketua RT dan perangkat. Selanjutnya yang sama-sama kita hormati Bapak Ketua BPD beserta anggota. Sebagai orang cerdik dan diberunding, orang kayu kawan betenggang. Menurut alur dengan patuh, berjaga dulu baru jadi, dipilah dulu baru dipilih. Seterusnya yang sama-sama kita hormati, kita muliakan dan kita banggakan para tuan imam, khatib dan bilal beserta pegawai syara lainnya, guru-guru ngaji, ustaz dan ustazah sebagai suluh sinang dalam negeri, nan tahu dihalal dengan haram, nan tahu disah dengan batal, dan membaca hadis dengan firman, tempat kita meminta akan fatwa hukum agama. Seterusnya, bapak-bapak yang berkesempatan hadir pada malam hari ini, walaupun tadi siang badan lita banyak gawe dari nafkah, mudah-mudahan dengan kehadiran malam hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kesehatan, amin. Kemudahan rezeki, kelancaran usaha, amin. Ditambah ini. Kata Nabi, tidaklah seorang berkumpul di dalam majelis, lalu di dalam majelis itu disampaikan doa, dan orang yang hadir itu mengaminkan doa, niscaya doa itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk berakhir tidak dengan aminkan. Kalau ada yang aminkan dari alamat Pak Kadus, besok pagi ada meminta surat pengantar. Boleh dibagi setelah ada izin dari istri pertama. Nah, hanya kena izin Pak lanjutkan. Seterusnya ibu-ibu nak berderau gelang di tangan, bersintung cincin di jari, pesanggul lipat tangan begini, ini berado gini pesanggul, sehingga rambutnya kotor dan rambut pada tanggal. Dulu hanya kalau tapi rambut ini tidak ketemu lagi. Rambut kependek jadi bak tidak pun, itu orang sana. Orang kau tidak ada aku.
Yang mana nak kesinggung, alhamdulillah. Mudah-mudahan sudah Isra Mi'rajku berubah. Mana nang selama kau nak berjilbab bakal berjilbab, amin. Mana nang nak apa ya? Dan nak semayang tepat waktu, insya Allah tepat waktu, amin. Mana nang diwalikan sekilo cuma tinggal 9 mato setengah. Dari wado sudah Isra Mi'rajku full timbangannya jadi sekilo, amin. Selanjutnya anandaku yang malam hari ini hadir berdua, baik hadir sebagai dirinya dewe maupun hadir mewakili bapaknya. Ada ayah dalam perang. Ngerti. Berarti mewakili. Karena kita kubu kalau pengajian-pengajian Isra, Maulid, Nuzul Quran dan lain sebagainya. Itu kalau anak bercerita dengan bapak, Pak, malam kau ada peringatan Isra Mi'raj di surau, di Langgar Nurul Hikmah. Apalah kata ayahnya, pada ayah pelitaknya lu, yang baru sudah mukul. Tahu bela begini orang macoyo, kenapa pula ya ayah pula tua, umur 60. Lalu setahun sekali ngani maco cerita, berarti 60 hari ngani maco. Tahu lu pernah ngani ngelo-elo. Itu kalau pengajian Pak Bu. Tapi kalau ayu ting ting main ke simpang niam, apa namanya kok liga dangdut main di tanah lapang. Kalau anak dapat kabar anak bagi tahu ya malam kok ada pasar malam, malam kok ada artis. Dengan bijak ayah berkata kepada anak, Fiona tahu jangan pergi nonton. Kalau di rumah belajar elo-elo. Ya, orang itu main ya, yo itu dia lagi dengan ayah nonton. Aduh, nonton dulu. Mudah-mudahan yang kalwaran tak ada anak gula. Enak pula kalau ceramah dengan orang kenal tuh. Kalau bagi ada sesuai dengan makan dengan sayur. Marah dengan ketua panitia, marah dengan menghubungi ke saya. Yang penting malam kok saya balik lagi cek kalian dong. Karena saya ceramah dan dalam modaku paling lama 15 menit dari kini itu. Enak amat. Ano lagi menggunakan kotak melawan guru. Kalau dulu zaman sekolah kami dengan Pak BPD kok lambat be guru ngata balik. Alang kesenang lagi. Nah, kamu boleh balik karena guru nak rapat ya abi malenting boleh balik. Nah, itu kami dulu. Iya, kami dulu. Asal duanya. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, mari bersama-sama kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala rangkaian nikmat dan karunia yang telah Allah anugerahkan kepada kita. Kenapa? Karena kita yang ada ini sesungguhnya tidak memiliki daya dan upaya, tidak memiliki kekuatan, melainkan semua itu adalah pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kadus jangan sombong dus. Enak, itu tadi saya ngomongin apa? Jadi kadus. Jadi BPD jangan sombong Pak BPD. Kenapa? Di atas kadus masih ada kades. Iya. Di atas langit masih ada langit. Kita Bapak Ibu tidak memiliki daya dan upaya, melainkan semua itu adalah pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Kadang kita sering nyebut tapi kita tak sadar apa yang kita sebut.
Kita mengucapkan la haula wala quwwata illa billah. Kita mengakui tidak ada kekuatan, tidak ada daya dan upaya, melainkan itu adalah pertolongan Allah. Tapi kadang-kadang kita sebagai manusia punya sifat mentang-mentang. Tahu? Mentang-mentang. Mayu. Tahu mentang-mentang. Milo dimasuk. Mentang awak gini tuh. Mumpung awak lagi jadi ketua BPD bisa. Mumpung lagi muda, mumpung lagi kayu. Kalau mumpung lagi kayu Pak, perbanyak bersedekah. Orang sayang dengan harta, tapi dia tidak mau bawa hartanya mati. Kalau sayang dengan harta, Bapak Ibu, bawa harta itu mati. Lain Pak Nopo, orang ngatur harta ada bawa mati. Giliran Pak Nopo malam itu ngaturkan harta bawa mati. Langsung balik ke Pak Nopo sesat aja. Kalau sayang dengan harta, Bapak Ibu bawa mati. Macam mana cara bawa harta itu mati? Sebelum kita mati, maka harta itu yang patut disedekahkan, sedekahkan. Kenapa? Kalau nanti ketika kita sudah mati, harta itu akan membantu kita ketika kita sudah meninggal. Apabila mati anak cucu Adam, mana awak cucu tadi ya? Dari cucu Adam lah. Maksud hadis itu anak cucu Adam itu segala kita yang Islam nih. Apabila mati anak cucu Adam, maka terputuslah segala amalan kita. Yang putus itu amal kita. Amal yang kita buat. Nah, maka ini salah satu alasan Pak Gawai Sarah, orang yang tidak terima dengan adanya tahlil, sedekah kematian dan lain sebagainya, itu dia ambil ini sebagai alasan. Adalah mati itu selesai, kalau betul yang selesai itu adalah amalan si mati. Di situ orang mati maca Yasin Bu. Ya. Ada ya, di situ orang mati maca Yasin. Ada lu ngopis. Yo, kita sudah bilang ngaji loh. Orang mati maca Yasin kacang. Iya kacang. Ya. Lah. Kadang-kadang dia nyelah pula apa tandanya? Kalau lah ada orang mati berkacau dari Al-Quran dengan Yasin, tingkat-tingkat pasusun di atas kepala si mayat. Mayat maju kan? Mat poeko ketihon rumah. Banyak. Jangan yang sekok ketihon ke pasar Jumat lain, ke Kayu lain. Nah, kali tidak dulu ketihon rumah. Mana keti anak ujang 4, 6 ketihon. Sekali saya tanya, kemarin malam di situ, malam petang saya di Surah Rusun Namu dekat rumah Pak Ruzar. Malam sebelumnya saya di Simpang Semangko masuk Jalan Akong. Saya tanya oleh di situ, Pak Mboe nangoma ene Al-Qur'ane piro? Ene sepeda motor piro? Bapak kok ketik motor, dado nyebut seko 2, 3. Tanya, berapa ekor ketik Al-Quran? Setengah, Pak. Ngadu saya ngaku Al-Quran cuma setengah. Ternyata surat Al-Baqarah mulai hilang, amma yatasa'alun sampai ke ujung lah habis Quran telah gulung. Lah sekali guling Al-Quran. Motor 3, Al-Quran setengah. Malam hari ini mari kita jujur dengan diri kita masing-masing. Ada logik ya. Rumah apa itu Al-Quran? Di mana letaknya? Ada lemari jalan ke dapur. Ada balik ke mana Al-Quran di rumah.
Apalagi kalau saya tambah tanya, bilo terakhir maco Al-Quran. Ya kami Yasin tak urus panom. Yasin kan kalau maco Al-Quran tuh, maco surah Yasin. Kadang megang HP, tuh lagi kau lagi doa. Orang mati maco Yasin. Ada orang mati maco Yasin itu. Kalau ada orang mati yang hidup macokan Yasin dengan harapan pahala dari huruf Al-Quran yang kita baca itu kita hadiahkan untuk si mati. Kalau ada yang protes atau kan itu tidak sampai, tolong diberikan penjelasan dengan orang yang atau kan tidak sampai. Mudah jawab. Kalau misalkan Bapak Mael, Aduh. Tuh. ada Maelan juga. Misal ya kan. Pak Mael tuh ngatokan Yasin tahlil tuh udah sampai. Itu bid'ah, itu udah dibuat Nabi. Mudah jawab. Lalu Pak ngatokan itu udah sampai, Pak mati dulu, dia akan diserusun kau macokan Yasin. Kalau udah sampai balik ke bumi kau melakukan. Kan selesai. Kita ini kadang-kadang beramal kena nyalahan amalkan kita. Banyak. Itu bid'ah, puluh tahlil bid'ah, ini bid'ah kalau ayah bid'ah. Apa yang salah? Apa yang salah dari yang kita baca? Yang kita baca lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh ada dalam Al-Qur'an. Yang kita baca ayat kursi ada dalam Al-Qur'an. Yang kita bacakan tahlil afdal dzikri wa alam annahu la ilaha illallah. Apa yang salah dari kalimat thayyibah yang kita baca? Tak ada yang salah. Mereka kadang-kadang hanya mencari jawab saja, Pak. Mereka kadang-kadang beranggapan, oh oranglah kematian, oranglah kemalangan, oranglah kesusahan. Ngapa kita beratkan dia? Ya hidup dan nggak sekam. Ada mati dong nggak sekam. Kita bukan memberatkan, tergantung kembali dengan keadaan dan kemampuan. Saya pikir kita pergi ngaji ke rumah orang meninggal, pernah kita mesan. Kami ngaji dok, rumah kau meninggal, mana kok kami pergi ngaji. Pokoknya kau kalau dari mulai patin dan selepat rapat tangan, tadi kena bola. Enggak pernah. Nak buah kacang dibuatnya, kita makanlah. Nak tampang keladi dibuatnya, kita makanlah. Saya kan pergi sekolah ke kampung minta tampang keladi pergi cari. Karena tampang keladi di berangkat penting. Ini Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah. Apabila mati kita ini terputus amal perbuatan kita. Kecuali 3 perkara. Apa itu? Sadaqatun jariyah. Sedekah jariyah. Nah, ada orang bangun masjid, kita sumbang sesuai kemampuan kita untuk pembangunan masjid. Bapak tahu masjid itu tidak suka. Lu, maedu. Saya ingat peletakan batu pertama itu Pak Bupati. Saya mau acaranya kalau tidak salah. Seketek dengan Pak Bupati. Asal kalau hitung tahunnya lah nak dapat 3 tahunnya. Iya, iya. Nggak ada payah banyak sebenarnya kalau kita ingat Bapak Ibu bahwa sedekah yang kita berikan itu akan kita terima ketika kita sudah mati. Saya yakin kita akan ikhlas memberikan sedekah itu. Dalam Al-Quran ini lagi Allah jelaskan, masalul ladzina yunfiquna amwalahum kamathali habba. Perumpamaan orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah bagaikan 1 butir benih yang menumbuhkan 7 bulir, dan masing-masing bulir itu akan menumbuhkan 100 biji. Bu, kalau no priyadi ko mungkin nyonyonggo, kalau bubukan mungkin tak ngelokok, mungkin karena manusia. Tapi Al-Quran kalamullah, Al-Quran perkataan Allah yang Maha Esa, Allah yang Maha Kuasa. Allah katakan
bahwa perumpamaan menafkahkan harta di jalan Allah itu bagaikan satu butir benih yang menumbuhkan 7 bulir, dan masing-masing bulir itu menumbuhkan 100 biji. Kita kan nak jelasnya balasnya baru nak membagi. Orang sini kan akan itu nampaknya tuh. Saya tidak ada bohong, silakan buka di Al-Quran. Berarti kalau kita hitung, kita sedekah 1.000 rupiah. Dari masing-masing 1.000 ini akan tumbuh jadi 7. 1.000 jadi 7 berarti jadi 7.000. Jadi tunggu lima kan. Dari 1.000 jadi 7 berarti jadi 7.000. Dan masing-masingnya ini akan menumbuhkan 100 biji kata Al-Quran. Berarti kalau 7.000 kali 100 jadi 700.000. Dari 1.000 kalau kita hitung rupiahnya bakal jadi 700.000. Apalagi kalau kita sedekah 100.000. Apalagi kalau kita sedekah 1.000.000. Allah Akbar. Rasa saya kalau mulai dari Ulu sampai ke Kampung Baju, sana lagi ada orang menyango. Nah, mati mungkin lagi ada yang menyango dalam Sungai Bekal Barat kok. Masing-masing mengeluarkan 20.000 baik. Saya pikir selesai nanti masjid. Ya, berapa jiwa kita Pak begini? Ada 2.000. Harus. Berapa jiwa masyarakat? Dari 800 jiwa. Dan ada mati buat corona atau tidak. Tidak Bu. Kadang-kadang kita kok magi sedekah dan enak nyerewet gawe panitia dulu Pak. Iya cocok. Habis buat panitia dulu kayak ke rumah baju baru jadi magi dan cerewet. Kalau yang nyumbang itu saya yakin ada cerewet dah. Ketika sudah kita serahkan bismillah, itu urusan panitia mempertanggungjawabkan sedekahnya dengan Allah Ta'ala. Nak dimakannya, nak dibuatnya korek kuping, nak dibuat lemang, urusan dia, tanggung jawab sedekah yang sudah kita berikan. Maka tadi Bu, saya katakan kalau sayang dengan harta, bawa harta itu mati. Macam mana bawa harta itu mati? Kalau harta ada sedekahkan harta yang kita punya itu, karena kita akan terima di yaumil akhir nanti. Paham? Paham. Kalau tidak paham, tidak bisa. Tadi arang habis besi binasa, tukang puput payah saja. Suara kalau nak hilang, tidak pula salam nengkot dah. Memang suara punya lah. Malam hari ini saya Allah izinkan memberikan tausiah malam yang ke-12. Jadilah baca stop. Kalau macam Ustaz Soman itu ada terlaku pagi situ, siang situ, sore situ. Suara tahan. Awak kok manulah suara udah tahan dan sampai tutup. Apa tadi? Sedekah jari. Sedekah jari. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Maka sebelum Bapak Ibu antarkan anak ngaji ke rumah guru ngaji, karena kita kok ada tukang ngajar anak dewe Pak. Saya lah buktikan. Orang rumah saya tuh ngajar anak orang berdua ngaji di rumah itu tukang. Giliran anak saya belajar dengan mahnya tadi kan dari mana. Nah, terpaksa antar ke tempat orang lain. Karena anak dengan kita kadang-kadang banyak hal. Tapi kalau dengan orang lain, insya Allah dia nurut. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, hari ini zaman kita sudah luar biasa Bapak Ibu. Apalagi kemarin dengan munculnya kasus corona, budak belajar namanya dalam jaringan. Nyai kalau keingat jaring itu bukan. Nah, kau belajar lewat HP, cucu lebih pandai daripada datuk, anak lebih pandai daripada ayah. Pak Bu, kalau ada paket HP itu apa yang disebut keluar? Tanda lah kok, atau tanda meng kok sebut.
orang beranak muncul dalam orang. Iya. Iya, Bu. Apa yang ditanam dalam itu ada? Kambing kencing atau? Nah, maka hati-hati kita dengan hal itu Bapak Ibu. Tidak lain dan tidak bukan bentengi anak kita dengan ilmu yang bermanfaat. Pagi antarkan dia sekolah, baik itu sekolah umum, boleh dia PMI atau mungkin di SD sesuai dengan yang ada. Balik dari sekolah, istirahat dia sebentar, makan, antarkan dia ke madrasah untuk ngaji. Balik dia ngaji, biarkan dia main, biarkan dia berkembang sesuai dengan keadaannya. Lagi orang sudah bekal barat, budak-budak begini tidak ada tukang renang, karena kait tidak boleh lagi. Dan dia balik kaham baru renang. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, berikan ilmu yang bermanfaat dengan anak-anak kita. Kaget dulu lah. Minimal anak kita bismillah tukangnya dari kita, Bu. Jangan tukang dari orang lain. Ngapa saya nyebut ibu? Karena perempuan ini Pak, Bu, ada 3 kedudukan. Yang pertama, ketika anak-anak ibu-ibu ini menjadi waladun solehah, harus menjadi wanita yang solehah. Kalau sudah menikah, kalau sudah bersuami, hendaknya ibu-ibu menjadi zaujatil muti'ah, menjadi istri yang taat kepada suami. Bu, main. Mumpung saya teringat. Saya sampaikan kepada Bapak Ibu bahwa sesungguhnya lagu Puyuh dan Tantu betul. Tahu lagu Puyuh dan Tantu? Nyuci piring ngasuh anak, nyuci kain juga buat anak. Nah, itu masak batana, nyuci kain ngasuh anak dari nafkah, itu bukan kewajiban ibu-ibu. Tapi itu adalah kewajiban kami sebagai suami. Mulai dari nyari sampai masaknya, sampai nyuci kendangnya, itu adalah kewajiban para suami Bapak Ibu. Nah, dia. Jadi mulai malam kok. Nah, hati. Dia lagi nyakur, dia lagi nyuci kain, dia lagi ke tanah, dia lagi ngasuh anak. Sepakat? Sudah. Mau dia. Cuma ingat Bu, sebagai perempuan, ketika sudah bersuami, maka ibu-ibu wajib menjadi istri yang taat kepada suami. Maka sebelum laki memasak, hendaknya ibu lah memasak duluan. Sebelum laki minta buatan air kopi lah sudah dibuat. Ya Bu, kalau orang pengen dia macam-mana berdekat dengan laki, menemu anak pada mah dulu. Artinya apa? Dah ada masalah dah tu. Berdekat tu biasa bela. Mungkin nih Pak, kalau lah ada berdekat dengan laki, jangankan sedusun, sedunia hangat kau tahu nyo ketik masalah dengan laki. Tulis di Facebook. Kalau tidak telat lagi dia makan cerean lah. Tak tulah atau ke laki dak nulis di Facebook. Ada orang bertanya, kenapa deh? Padahal yang bertanya kok laki orang, laki Maka sesuailah ketika Nabi Isra dan Mi'raj, Nabi bertemu dengan sekelompok manusia. Nang di dekatnya lah ada daging nang elok bersih, nyo lagi nak milih bangkai
yang busuk, nang bamamu, nang dak doelo, turunan dimakan. Maka Nabi bertanya dengan malaikat Jibril, wahai Jibril, apa kejadiannya kok? Maka macam kok daging elok adalah yang aku makanan busuk, aku makanan eder. Apa kata malaikat Jibril? Wahai Muhammad, inilah besok kejadian umatmu. Nyo ada ketik laki nyo elok, laki nyo gagal, halal lah nikah, laki nyo pergi nyarikan turun ke batang hari lewat pintu depan, nyo tutup pintu depan, nyo buka pintu belakang masukan jantan lain. Ada situ? Aduh. Aduh lah tapo. Đó, có bài kalau doa sembuh kalau edo alhamdulillah kalau ado alhamdulillah dulu Tuhan sama bapak pun macam itu juga bini lado elok lado cantik lado anak masih juga nak jadi bini cantik. Kalau jangan tal pula dako, kominikan. Ada pula orang lain dah jadi kedunia. Ya Allah ya Tuhan. Orang iman ketemu itu iman Tuhan lah amin dengan ada Tuhan. Ini kadang luar biasa Bapak Ibu. Di situ mungkin dah ada syukur lah alhamdulillah. Kadang-kadang terang-terangan ini orang laki orang. Saya senangnya kemarin waktu itu musim corona organ ada boleh lagi. Senang dan Raswati. Kalau kayak banyak mengutuk mulai main organ rumah. Saya ingin teman laki orang, teman bini orang, bakal citas dalam tu macam seluang maupun dahak. Cuma tengok seluang maupun dahak. Nunggu, tidak ada. Macam itulah pulanya berjoget. Pengantin, undang organ, entah gula taku. Konyuku nak main organ ke mana nanti singgung temennya wah paling mau nyebutnya udah kena jawab. Tidak Bapak Ibu, kita sudah doakan anak kita elo-elo. Allahumma al hadza waladun sholih. Ya Allah jadikan anak kami anak yang soleh, jadikan anak kami anak yang soleha. Sudah terbiasa ayahnya pulang nonton pohonnya di luar, mau bini lu lepas 40 hari, mau di luar tengok pohon kanti, itu nenggala periuk melegak kami nyusun, seorang kedegak, seorang ketujuh, nyadi. Ibu, yo bapak ada indah. Ingat Bu, apabila kita mati maka terputus amalan kita, kecuali 3 perkara tadi. Pertama sedekah jariah, yang kedua ilmu yang bermanfaat, yang ketiga anak yang soleh yang mendoakan orang tuanya. Koda ayah mati, mak mati, bobotola ketik habis. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Terlalu pulang ayah wa lah batas tidak tu. Atau Yasin dan bunda lagi. Baca lalu ngaji. Waktu selasa. Tidak ada Sunda dengan jam itu. Kalau kita sayang dengan ayah kita, sayang dengan mak kita, ambil wudhu, bacakan Al-Quran, ajarkan anak-anak kita ngaji Bapak Ibu. Nah ini juga budaya kita takziah itu sudah mulai ada yang gugat, ada yang atau tidak diajarkan ini itu. Alangkah memulai yang tidak ada ngaji. Alangkah sekali setahun ziarah kubur lagi galak dan ada tentu manonesan ayah. Kalau risiko mungkin dah. Lalu mantan itu yang saksi diri berarti banyak mana kerja kubur ayah
Banyak ya Pak daripada ngapal kuburan yang Bapak Ibu, apa maksud saya nyampaikan ini? Jangan sampai itu terjadi dengan anak buah anak penahan itu. Kalau saya nyampaikan ini ada yang tersinggung, alhamdulillah. Saya berani mengatakan karena kata Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu ku anfusikum wa ahlikum nar. Hai orang-orang yang beriman, jaga dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Nah, maka mau'izatul hasanah menurut pembawa acara tadi, bahasa kita nyoko tidak lain dan tidak bukan ingat mengingatkan dalam kebaikan. Lalu nak ngaji kitab lebih hebatlah orang-orang kok. Saya tamat SD masuk SMP, tamat SMP masuk SMA, tamat SMA baru sempat kuliah di IAIN. Itu pun karena tidak lulus. Lulus mungkin tidak masuk IAIN. Artinya apa Bapak Ibu? Artinya mari dengan kesempatan ini kita mengulang kaji-kaji kita yang sudah lama. Mari kita persiapkan anak-anak kita. Harta lada ada punya, ilmu lada ketik, anak macam tahun selesai. Jadi aku, Ibu, nak sedekah katanya pencarian payah. Anu nak sedekah getah turun. Kata saya bersyukur Pak kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena getah itu masih turun. Disuruh takut dimanggung. Nah, coba kalau kita motong getah nanti kata apa nak kita coba? Iya tak Nyai? Iya. Kalau itu getah turun, ya Allah ya Tuhan. Aku pangai getah turun menutup mun ada turun malah ampun kalau kual nah aduh no bano ini ada tanai kota mentang kini rego sawit naik rego getah naik mulai kredit naik Itu waktu getah murah ukuran 12 inci yang mangga sekali getah naik, oh iya lah kecilnya buka kita ke Bapak Ibu kalau nak melihat to pikir juga tetangga kiri kanan ngapa mulak Pak No penyakit orang kini kok kadang luar biasa. Kanti namaliase nyo nang kedinginan. Kanti namaliase nyo nang kedinginan. Kanti meli mobil nyo naik ambulan. Ngapo gara-gara sakit hati. Yakin jual dukun punya datu yang sana. Nah ada dukun itu jual buat datu itu. Orang melihat to kita yang itu. Ada tetangga punya harta lebih, kita harus bersyukur. Kita di rumah ada ketik piring 2 lusin, kanti sebelah ketik 2 keros. Bila awak sedekah piring kurang dapat minjam dengannya. Bu? Panong kami kini tuh main bungkus di kertas lah. Ada ketik piring ni, nasi boleh bungkus ketik kertas. Ketik daun gulai. Bungkus di buku nasi itu meleleh kira-kira. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah. Lah aja semua. Ya kalian itu Islam ya lah hafal galau. Lalu kau nyanyi ayo. Ulang mentah lalu kau. Subhanalladzi asra bi 'abdihi laila. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam. Maka Isra secara bahasa artinya adalah perjalanan di malam hari. Nah itu ya
Kalau laki hari jam 11 belum balik yo. Isra. Kalau malam hari jangan dimarahi. Berartinya lagi pergi Isra. Ya, Isra secara bahasa artinya perjalanan. Bila perjalanannya malam hari. Nah kalau setengah satu lagi belum balik biarlah. Berartinya lagi pergi Isra. Kalau secara bahasa betul, tetapi secara makna salah. Karena Isra secara makna adalah perjalanan Nabi dari Masjidil Haram di kota Mekah hingga ke Masjidil Aqsa di kota Palestina. Menurut anak kasih Masjidil Haram di Mekah, Masjidil Aqsa di Palestina. Isra perjalanan Nabi dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestina. Lah hafalnya ini. Nah, lanjut Mi'raj. Mi'raj itu Pak, perjalanan Nabi naik ke langit dari Masjidil Aqsa. Mulai masuk ke langit pertama bertemu dengan Nabi Adam, langit kedua bertemu dengan Nabi Isa, langit ketiga, langit keempat, langit kelima, langit keenam bertemu dengan Nabi Musa, langit ketujuh bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Lalu lanjut naik ke Sidratil Muntaha. Malaikat Jibril tidak demiru lagi karena alamnya sudah berbeda. Isra Mi'raj ini 3 alam yang dilalui oleh Nabi. Pertama alam nas, alam manusia, alam kita. Yang kedua alam malakut, alam malaikat. Nabi naik ke langit pertama sampai ke 7, lalu sampai ke alam yang ketiga yakni alam Rabb, alam Tuhan. Nabi bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, lalu Nabi mendapatkan perintah salat 50 kali sehari semalam. Bu, main 50 kira-kira kalau 50 itu nyelanang kita gawean ada udah lagi nanyualikan melayang gitu. Semayang nang memasaknya nggak lagi baru balik dari toko beli tempe baru tak kocek daun bilang Allahu Akbar tegak semayang sudah ayan ada panjang dah kaan pertama peluru kaan kedua pulang dirabina sudah ambil tempe iris belum sudah nyiris tempe seko orang lazan pula asyhadu an la ilaha illallah tegak kami semayang sudah hidup kompor onseng baru 2 kali goreng orang lazan pula sehingga nak makan yang pun tidak ada dapat kalau sholat itu 50 kali sehari semalam. Maka ketika Nabi Muhammad dari menghadap Allah turun sampai ke langit ke-6 bertemu dengan Nabi Musa bertanya, oh mantap itu kira-kira apa oleh-oleh yang kau dapatkan dari menghadap Allah? Kata Nabi Muhammad, saya dapatkan perintah sholat 50 kali sehari semalam. Kalau kira-kira Nabi Musa itu orang mau ketalo, apa lah bunyi Nabi Musa itu? Acara kalau kira-kira Nabi Musa itu orang seorang apa? Matanya dah. Maka kata Nabi Musa, wahai Muhammad, umatmu tidak akan sanggup. Silakan engkau menghadap Allah minta kurangi. Dikurangi oleh Allah jadi 10. Nadu pula ke Musa bertanya, berapa mat? 10. Oh Nabi Muhammad, umat kau tidak pula telat. Umat kau itu kecil-kecil, pendek-pendek, semekot, semeter kotor. Umat Nabi Muhammad gedang-gedang, umat Nabi Musa besar-besar, umat Nabi Muhammad kecil-kecil. Minta lagi ngadap Allah dikurangi, tinggal 5 Bapak Ibu.
Kita kok jadi hamba Allah, jadi umat Nabi Muhammad kecil, bersyukur kepada Allah. Kita jadikan kecil-kecil. Nampu pula bersyukur karena kalau kita tinggi 3 meter ya, berapa gedang membuat rumah. Surau Muhammad, katanya tidak mau kena semayang kalau tinggi kita 3 meter ya. Alangkah tinggi 2 meter, tolak-tolakan ngelibu 2. Ya. Apa lagi kalau 3 meter kain kepat lemahan 20, 25, 100. Kalau kau salah gunting lah tepok lah kain. Untung kita pak jadikan kecil-kecil. Alangkah tu mana pada makan sekanting kadang kurang. Ya bu, kita Allah jadikan kecil. Kata Nabi Musa umat tidak sanggup Nabi Muhammad. Maka akhirnya dengan rahmat dan rahimnya Allah, jadilah sholat itu 5 waktu sehari semak. Alangkah tu panon, galak ke ketinggal. Bu, pernah gak ibu-ibu membayangkan? Andai kata sembahyang subuh tidak ada, andai kata tidak ada sholat subuh, jam berapa kita nak jaga? Ya, pakai alarm, panok kini kok bawa alarm HP begini ada. Dulu dengan adanya sholat subuh dari jam 4 gawe syarat, orang yang rajin ke masjid itulah mulai tahrim, sehingga mana kuping lantang inilah mulai terjatuh, nyerangai nama tanah dan nyuci. Maka orang dulu sehat-sehat pak, bangunnya lebih awal, udaranya segar. Ini kok jago matahari mencolok, 6:30 baru jago, jam 6 cepat aman. Kadang ada orang pagi jago, sampai paginya semayang subuh udah lagi lah pergi motor. Nah, ada kok? Ada di situ. Ada. Jangan pak mencari kok memang untuk mati. Tapi kalau mati itu Allah minta pertanggungjawaban. Ada semayang nakoda, koha mencari mati-matian. Kejut kita mati anak bertolak-tolakan. Yuk, mampu orang mati kayaknya nyarinya. Oh pak, di sana tu orang tiga ni main pangku lagi. Macam mampir itulah berbuat. Boleh. Cuma langkah kurang ajarnya gitu. Ya dah. Bangin anu lah ibu-ibu mah. Baru nak nyuap, nyola kencing. Baru nak makan, nyola berak. Makan rebut apa, makan digoreng. Oh gini, anak lah ibu-ibu, bayu-bayu sayur kan. Orang tua sakit sudah payah merawat. Kadang anak berbuah tak tahu, kamu dari serumah. Ada orang nak tahu tu ayah kau sakit. Jadi itu orang tu nak tahu apa kalau kali ayah apa. Pokoknya buka kulit tanpa isi. Mana nanti singgung alhamdulillah. Isu jangan ditangin. Masih apa ke 2 kali Allah. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, Isra perjalanan Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, Mi'raj perjalanan Nabi naik ke langit untuk mendapatkan perintah sholat 5 waktu sehari semak. Isra sudah, Mi'raj sudah, oleh-oleh sudah, bati ceramah saya sudah. Demikian yang dapat saya sampaikan. Aduh, main pepatengan kita. Sampai jam 4 telang Bapak. Sampai jam 3 telat. Suah-wah. Iya udah telat. Iya. Pokoknya Bu,
Saya paling lama 10 menit lagi lah. Kalau lah sampai jam 12 lagi maco kok stop. Berarti lah kemasukan. Nah, stop. Berarti lah kemasukan. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah. Qad aflahal mu'minun alladzina hum an salatihim khashi'un. Beruntunglah bagi orang-orang yang beriman. Kenapa orang beriman disebut beruntung? Yakni orang-orang yang khusyuk dalam sholat. Tuh, Ya. kami kok panggil Mayu Julano, ya semangat ya Allah. Ayo Mayu. Jangan pakai nyai. Nah, kalau nyanyi lagi mudanya. Iya, ada nama dua. Kata Al-Quran, qad aflahal mu'minun. Beruntunglah orang-orang yang beriman. Mana orang yang beriman itu? Yang beruntung itu alladzina hum an salatihim khashi'un, yakni orang-orang yang khusyuk pada salat. Nah, ini gara-gara kata khusyuk ada pula nenek semayang. Nah, kalau ada semayang, ayam nampak kalau ada khusyuk semayang. Isuk lah, awak nunggu khusyuk lah semayang. Layang, topan lah semayang. Nah, awak nunggu begini lah kalau semayang. Iyo kalau sempat begini, lalu layang kalau kalah sampai pasar belum itu mobil mampus. Semayang baru nak nunggu begini. Bagi minum mau anak tinggi lo nak tobat. Nah, berbicara tobat Bapak Ibu, sering kita menghadiri orang menikah. Memang yang ditunda untuk tobat itu adalah calon pengantin, mempelai laki-laki maupun mempelai perempuan. Tapi kita yang hadir di dalam majelis itu tidak salah Pak. Kalau kita sama-sama ngikut taubat dan istighfar itu. Karena taubat dewek kadang tidak tenang. Nah maka kalau saya bawa acara di Bengkal itu saya ingatkan, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, sebaik-baik orang yang berdosa itu adalah orang yang bertobat kepada Allah Tuhan. Khusus untuk kedua mempelai, wali dan saksi. Khusus untuk orang itu dan termasuk kita yang ada. Asal saya akan ada dah gitu duduk di rumah. Astagfirullahaladzim, alhamdulillah, dan ada. Alangkah semayang Jumat, kami doang sana. Saya kalau berbah galangnya, maaf tidak ada juga. Maksud saya itu memang betul dalam Al-Quran. Apabila sudah selesai melaksanakan sholat Jumat, maka bertebaranlah di muka bumi. Nah katanya kuala selesai, assalamualaikum ke kanan, sudah mencang tegak. Memang assalamualaikum ke kiri itu tidak wajib, tidak hukum ya. Yang hukum itu adalah mengucapkan salam yang ke kanan, yang ke kirinya adalah sunnah. Cuma kita boleh mau buru-buru, tapi jangan diganggu orang lain yang mau berzikir. Hari Jumat itu kan ada pulang panjang nggak zikir gitu. Paling ya Rahim, ya Rahim. Tiga kali selesai doa. Kok tidak nak buru-buru? Di situ mungkin tidak seorang sama banyaknya. Saya mau baca doa kalau lampu mati tidak tahu lagi apa yang dibaca. Ya karena suara motor banyaknya, sehingga yang dibaca imam tidak tahu lagi. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, tadi sudah dikatakan bahwa orang-orang yang khusyuk dalam sholat itu adalah orang yang beruntung. Kita kok kalau baca seribu atau pulang, kalau mulai ketawa ini bang jago pula. Mulai sekolah dia ketawa sudah kaji gitu. Ada nak kaji juga di bawah. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, beribadah itu merupakan kewajiban. Ketika itu kewajiban, memang kita akan terasa berat melaksanakannya. Tapi mari kita anggap bahwa sholat itu
bukan merupakan kewajiban, tetapi sholat itu adalah merupakan kebutuhan. Saya tanya dengan Bapak, Pak, kalau limbang hari Kamis, kira-kira telah tidak malah getah itu pengatnya 2 pikul seorang-seorang. Saya telah 2 pikul. Tapi kira-kira kalau dapat getah itu